Bab 048. Kenapa, Nak? Kebanyakan, ya. Suara Ramlah terdengar lirih, seolah merasa bersalah. Sebenarnya uang itu, buat ganti rugi. Kemarin, Ibu bayar uang semester Elsa menggunakan uang arisan yang Ibu pegang. Dan hari ini, arisannya udah mau dikocok. Makanya Ibu minta tolong, imbuhnya menjelaskan. Alea kembali memejamkan mata, kesal bukan main. Kamu bisa, kan bantuin Ibu? Ramlah bertanya lagi, seolah memberi desakan untuk Alea yang masih memutar otak. Ah, iya, Bu. Nanti aku kirim, ya, ucap Alea dengan suara lembutnya. Kemudian memutuskan sambungan telepon, lalu beralih membuka aplikasi lain, untuk mengirim uang. Setelah terkirim, Alea langsung melempar benda pipih tersebut dengan kasar di atas tempat tidur. Perasaannya semakin kesal luar biasa. Gak ada yang mengerti. Geramnya kesal sambil menarik rambutnya, di tengah dadanya naik turun lebih cepat. Setelah pertengkarannya dengan Alea, Azarin langsung ke rumah sakit. Rasa lapar yang sempat terasa, tak lagi terasa. Dia hanya ingin bertemu sang ibu, dan menjelaskan apa yang telah Alea katakan, sehingga membuat ibunya pingsan. Setibanya di rumah sakit pun, Azarin langsung meminta Bibi Siti pulang. Dia tak enak, selalu merepotkan. 16. Tetangga dekatnya itu. Karena hari juga sudah sore, wanita parubaya itu pun, juga tidak menolak. Kini di rumah sakit menyisakan dua orang yang sedang larut dengan perasaan masing-masing. Sejak Azarin masuk, Herlina tak berbicara sepatah kata pun, tatapannya terlihat kosong. Umi. Azarin duduk di kursi samping ranjang sambil menggenggam tangan Herlina dengan kedua tangannya. Kenapa? Diam aja. Umi marah sama Aza. Takut. Jelas saja dia sangat takut jika ibunya sampai membencinya. Yang bahkan dia tak tahu, apa saja yang Alea katakan. Aza minta maaf kalau Aza ada salah. Aza, mohon katakan apapun. Marah juga gak apa-apa, ucap Azarin lirih, lalu menghela napas berat. Cadarnya telah dilepas, sehingga wajah cantiknya terlihat jelas sangat gusar. Herlina yang sejak tadi menatap langit-langit kamar, lantas menoleh. Apa benar kamu mau bercerai, Nak? Suara Herlina sempat tercekat. Azarin tersenyum getir, Alea pasti sudah mengatakan. Padahal susah payah dia membawa ibunya ke psikolog, menjaga mental sang ibu dengan baik, membuat suasana rumah menjadi teduh, dan hangat walaupun hanya mereka berdua saja. Namun, dengan entengnya Alea datang, dan menghancurkan tembok yang telah dia rajut dengan asa. Kenapa tidak pernah cerita sama Umi, Nak? Herlina kembali bertanya, mengisi kebungkaman Azarin. Tidak apa-apa, Umi. Azarin mengulas senyum manis. Aku baik-baik saja, kok. Buktinya Aza tidak pernah menangis. Dengan santai dia berucap, sambil tersenyum hingga deretan giginya terlihat. Kamu itu, terlalu pandai menyimpan masalahmu. Tapi kamu lupa, Umi yang telah melahirkan kamu, Umi tahu, kamu sedang tidak baik-baik saja. Herlina bangkit dari posisinya berbaring, lalu duduk bersandarkan bantal. Katakan, apa yang membuatmu memutuskan bercerai dari Jenderal? Azarin menunduk, kedua tangannya pun, beralih memilin-milin ujung hijabnya. Aza, kenapa diam? Apa Umi tidak layak mendengar ceritamu? Tanya Herlina, dan langsung dijawab dengan gelengan kepala. Bukan, Umi.
Azarin mengangkat pandangannya yang tampak sendu. Bisa gak, jangan bahas Asa. Mending Umi fokus dengan kesehatan Umi saja. Aza baik-baik saja, percaya deh. Herlina terdiam, tetapi tatapannya terpancar penuh kelembutan. Namun, tatapan yang Herlina berikan justru membuat Azarin salah tingkah. Kamu menjaga mental Umi agar baik-baik saja, tapi kamu lupa mental kamu juga sedang terporak-poranda, ucap Herlina kemudian, membuat Azarin merasa tertampar. Emang ada orang sakit merawat orang sakit? Imbuh Herlina, kontan membuat Azarin mengerutkan keningnya. Itu hanya kiasan, yang berarti jika kamu ingin orang terdekatmu sembuh, maka kamu juga harus sehat secara mental dan fisik. Azarin semakin tak bisa berkata-kata. Katakan apa yang membuat kamu memutuskan berpisah dari Jenderal? Tanya Herlina lagi, dengan suara mendayu, namun penuh rasa ingin tahu. Mata wanita parubaya itu menatap lembut, seolah ingin menenangkan badai di hati putrinya. Azarin kembali menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam erat di pangkuan. Kali ini, dia tahu, tidak ada jalan untuk menghindari pertanyaan itu. Namun, menjawabnya berarti membuka kembali luka yang begitu dalam, luka yang selama ini berusaha dia tutupi meski tak pernah benar-benar sembuh. Dengan napas berat, Azarin akhirnya memberanikan diri berbicara, meski suaranya terdengar seperti 17. Bisikan yang hampir tak terdengar. Aza tidak pernah disentuh, Umi, ujarnya dengan nada lirih, begitu lirih hingga membuat udara di sekitar mereka terasa berat. Selama 3 tahun, Mas Jen tidak pernah memberikan nafkah batin ke Aza, Umi. Kata-kata itu akhirnya terucap, mengalir seperti pisau yang menyayat hati sendiri. Suaranya tercekat, matanya basah, dan bibirnya bergetar, menahan rasa sakit yang seperti bara membakar. Air mata yang dia coba tahan akhirnya jatuh tanpa henti, membasahi pipinya yang pucat. Kenapa, Umi? Kenapa dia menikahi Aza kalau hanya untuk menyiksa? Apa salah Aza? Tanyanya, meski dia tahu tidak ada jawaban yang bisa memadamkan rasa sakitnya. Aza, bisik Herlina, memeluk erat tubuh putrinya yang gemetar. Air mata Azarin membasahi bahu Herlina, seakan meluapkan seluruh rasa sakit yang terpendam selama 3 tahun pernikahan. Herlina merasakan sesak di dadanya, rasa sesal yang mendalam menggerogoti hatinya. Seandainya saja dia menolak perjodohan waktu itu, Azarin tak akan menderita seperti ini. Ibu tahu, ini berat untukmu, Nak. Tapi ingatlah, Allah tak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya, ujar Herlina, suaranya bergetar menahan tangis. Pernikahan itu sakral, Nak. Dan dalam Islam, hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah batin itu tak terbantahkan. Jangan pernah ragu untuk menanyakan hal ini pada suamimu. Ingatlah, Azarin, kamu berhak bahagia dalam pernikahan. Aku udah tanya, Umi, dia hanya bilang tidak bisa menyentuhku, jawab Azarin sambil terisak. Astagfirullah, Nak. Air mata Herlina akhirnya luruh. Apa suamimu punya wanita lain? Tebak Herlina dengan lirih, dan langsung dijawab Azarin dengan anggukan kepala. Bahkan rumah mahar yang diberikan saat janji suci di depan Abah, sudah ditiduri bersama wanita itu, Umi. Tubuh Azarin semakin gemetar, tangisnya tak lagi tertahan. Sementara Herlina, ikut menangis, merasakan pilu luar biasa. Herlina tak bisa lagi berkata-kata. Dia terus mengusap pundak Azarin, memberikan kekuatan, dan ketenangan. Selama ini, Azarin selalu berupaya memakai topeng,
tanpa disadari di balik topeng ada luka menganga. Jangan tinggalin, Aza, ya, Umi. Aza tidak ingin kehilangan Umi juga, pinta Azarin di sela isak tangisnya. Insya Allah, sayang. Umi tidak akan kemana-mana. Umi akan melihat anak Umi ini bahagia, ucap Herlina, lalu melepaskan pelukannya. Tangan Herlina terulur mengusap wajah putrinya. Hidup itu pelajaran, Nak. Dan sekarang kamu sedang belajar. Belajar menjadi lebih baik, dan lebih bijak. Apa aku boleh jujur, Umi? Azarin kembali meneteskan air mata penuh kerapuhan. Namun, lagi dan lagi Herlina mengusap dengan lembut. Katakanlah, Nak. Aku gak ikhlas, Umi. Aku gak bisa ikhlas dengan rasa sakit yang mereka berikan padaku, Umi. Ucapnya lirih. Herlina tersenyum lembut. Orang yang paling ikhlas, belum tentu baik, karena dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tetapi di dalam keikhlasan sudah pasti ada kebaikan. Apa yang harus aku lakukan, Umi? Ikhlas, Nak. Sama seperti yang sering kamu katakan, Umi harus bisa mengikhlaskan Abah. Masalahnya mereka mengkhianati Aza, Umi. Mereka. 18. Terus mau sampai kapan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan? Dendam sama dengan api. Kalah jadi arang, menang jadi abu. Azarin menunduk, perkataan ibunya memang tak salah. Semakin dia melawan, semakin bermunculan masalah baru. Nak, panggil Herlina, membuat Azarin berani mengangkat wajahnya. Umi tidak melarangmu menggugat cerai, suamimu. Lakukan apa yang telah kamu jalani sekarang. Setelah itu berbenahlah. Sembuhkan hatimu, trauma yang ada di dalam hatimu. Azarin mengangguk pelan, lalu kembali memeluk tubuh sang ibu. Alea terkulai lemas di atas lantai, tubuhnya seakan tak punya tenaga lagi. Kamar yang biasanya rapi kini seperti kapal pecah, mencerminkan kekacauan yang melanda hatinya. Pandangannya kosong, tak bersemangat. Bahkan suara azan maghrib yang biasanya memanggilnya untuk beribadah, kini tak lagi dihiraukan. Di tengah kehancurannya, pikiran Alea berputar liar. Dua bayangan gelap menghantuinya, bunuh diri atau membunuh Azarin. Namun, saat lamunannya masih bergelut bebas, ponselnya berdering keras. Alea tak peduli, tak ingin mengangkat, tak ingin juga tahu siapa yang menghubunginya. Namun, dering yang tak kunjung berhenti mengusik ketenangannya. Dengan malas, dia meraih ponselnya dari atas tempat tidur dan menggeram kesal saat melihat nama ibunya Jenderal terpampang di layar. Mau apa sih lagi? Kurang lagi uang 5 jutanya. Geram Alea, suaranya bergetar menahan amarah. Dia mengangkat dengan kesal. Ya, ada apa lagi? Ketus Alea. Saking kesalnya, dia tak bisa lagi mengontrol dirinya. Sebenarnya dia tak begitu tertarik dengan telepon dari Ramlah. Hingga tiba-tiba di tengah basa-basi yang amat panjang, Ramlah membeberkan informasi yang membuat mata Alea terbelalak lebar. Bu, Aza beneran melakukan itu. Seru Alea panik. Ramlah langsung mengiyakan. Kok bisa? Ibu tahu dari mana? Saking paniknya, Alea langsung terduduk, wajahnya memucat. Ibu serius. Alea masih belum percaya, namun Ramlah kembali meyakinkan dengan bukti foto. Detik itu juga, Alea meneteskan air mata, jantungnya pun terasa diremas kuat. 19.
Langit yang mulai beranjak gelap di pegunungan Papua terasa berat, seakan menggantungkan semua beban di pundak setiap prajurit yang berjaga. Angin dingin menyusup melalui celah-celah baju tempur, tetapi jenderal tak terlalu peduli. Matanya terus mengamati bukit-bukit gelap di kejauhan, tempat markas kriminal bersenjata KKB diperkirakan berada. Namun, pikirannya terus melayang. Tak pernah sedikit pun terlintas, dia akan berpisah dengan Azarin. Bahkan, wanita yang selama ini dia kenal lembut, tak pernah disangka justru menjadi momok menakutkan bagi ibunya. Setiap langkah yang Azarin ambil tak pernah bisa ditebak. Dia berharap kepergiannya kali ini, Azarin tidak membuat masalah, apalagi sampai menyakiti ibunya lagi. Jangan melamun. Lengah dikit, dadamu bisa kena busur mereka. Tepukan keras di pundaknya membuat jenderal kembali tersadar. Suara Randy, rekannya, terdengar berat namun bernada peringatan. Jenderal menghela napas panjang, menatap kembali ke kegelapan. Aku gak melamun. Ah, bohong. Abang mikirin apa sih? Istrimu, ya. Goda Randy, kali ini dengan nada lebih santai. Tetapi jenderal hanya memalingkan muka, memilih untuk tetap diam. Keheningan menggantung di antara mereka. Namun, seperti biasanya, Randy tak pernah tahan dengan suasana canggung. Kami udah tahu, Bang. Kalau rumah tangga abang lagi ada masalah. Kata-kata itu menusuk seperti anak panah yang melesat tanpa peringatan. Jenderal ingin menyangkal, tetapi apa gunanya? Mereka semua sudah tahu skandal perselingkuhannya. Namun, satu keuntungan, kesalahannya tak jadi bahan olok-olokan. Semua baik-baik saja, gumam jenderal pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada menjawab Randy. Bagaimana bisa terlihat baik, sementara di Jakarta istri abang menggugat cerai? Randy tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Jenderal pun mengulas senyum kecut. Dia tak ingin mengatakan apapun, meski sesungguhnya perkataan Randy cukup terasa mencubit. Saya perhatikan, sebenarnya abang masih mencintai istri abang. Makanya abang nekat ikut dalam satgas ini, biar tidak datang ke pengadilan. Iya, kan? Randy menebak. Namun, jenderal justru mendengkus kesal. Kalau masih cinta, perjuangkan, Bang. Perempuan tuh suka diperjuangkan. Suka dikejar ugal-ugalan. Jangan cuma modal halo, Dev saja. Randy terkekeh. Alhasil, candaan Randy membuat wajah jenderal pun sedikit menunjukkan perubahan, seolah mulai tertarik. Randy pun kembali membuka suara. Seharusnya ya, Bang, jangan ikut satgas. Perjuangkan istrimu di pengadilan. Apalagi kesalahan abang cuma selingkuh, biasa kenakalan lelaki. Tinggal minta maaf, mohon-mohon dikit, selesai deh, ujar Randy dengan santai. Sejauh ini, rekam jenderal, termasuk Randy tak pernah tahu, selingkuhan jenderal, merupakan kakak iparnya. Sehingga beberapa temannya hanya merespons biasa, ada pula yang tetap menyalahkan jenderal. Tidak semudah teorimu. Cetus jenderal, lalu menepuk pundak Randy dengan agak keras. Apanya yang tidak mudah, Bang? Randy mendekati jenderal seraya tersenyum jenaka. Untuk mencegah. 20. Istri kemana-mana saat satgas, apalagi sampai menggugat cerai, jalan satu-satunya hanya membuatnya bunting, bisiknya, membuat. Jenderal berdecak kesal. Di tengah hutan begini, kamu menyarankan hal gila begitu. Sepertinya kamu menginginkan belayan.
Jenderal segera melangkah, tetapi Randy yang belum puas pun, mengekor di belakang. Aku serius, Bang. Kalaupun Abang ingin bebas dalam Satgas ini, dan memperjuangkan rumah tangga Abang, jalan satu-satunya ya, Abang harus terluka, cerocos Randy sesumbar. Selain bisa pulang, Abang bisa menarik atensi istri Abang biar dia iba. Ya, namanya perempuan, pasti pakai hati.